Oh guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan eh, hmm, apa hasil dari eh, analisis waktu saya sempro itu tentang gambaran asuhan keperawatan pada motivasi perawat yang bekerja ke luar negeri. Di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan juga di sini ada kerangka teori, kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional, metode operasional, dan metode penelitian. Baik teman-teman, di sini seperti kita lihat bahwa eh, latar belakangnya itu perawat ada menjadi bagian penting dalam mobilitas tenaga kerja internasional karena meningkatnya kebutuhan global serta akan pelayanan kesehatan. Kemudian di sini kita lihat secara global banyak negara kekurangan perawat, beberapa negara Asia seperti Tiongkok, Filipina, Indonesia justru memiliki kelebihan tenaga perawat. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah lulusan pendidikan keperawatan. Ini dari salah satu jurnal Effendi et al. Tahun 2022. Kemudian di sini kita lihat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia tahun 2020 menyatakan tercatat 6.033.025 perawat yang memiliki STR aktif. Kemudian secara kumulatif 696.217 perawat pada tahun 2025 meningkat secara kumulatif. Kelebihan perawat mungkin ini akan kelebihan dalam arti positif ya, bukan yang negatif gitu. Motivasi perawat untuk bekerja di luar negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor saling berkaitan. Hasil studi menunjukkan bahwa perawat Indonesia lebih cenderung bekerja di Jepang karena kondisi kerja di dalam negeri yang kurang baik. Maksudnya kurang baik itu dalam tingkat segi ini ya, konotasi tentang UMR, terus kemudian tentang kurangnya support dari keluarga pasien yang kepada tim medis atau keperawat dalam melakukan asuhan keperawatan, begitu. Oke, yang secara resmi saat ini yang kita ketahui itu ada beberapa negara yang bekerja sama dengan pemerintah itu di bawah naungan BP2MI, yaitu ada Jepang. Ya, ini Jepang ini sejak tahun 2008, maaf. Itu sekira yang saya tahu informasi terbaru dari BP2MI-nya tahun 2023 itu sekitar 314 pekerja migran yang berangkat ke Jepang itu meningkat dari tahun 2022 ya. Nah, untuk ke Jerman sendiri itu baru 84 pekerja. Penelitian tentang penempatan perawat Indonesia secara internasional dapat dikaitkan dengan pasar tenaga kerja perawatan yang lemah, rendahnya pemanfaatan perawat dan tingkat produksi yang tinggi. Akan tetapi, pemanfaat ini masih menghadapi tantangan kebijakan, kesiapan kurikulum, dan perlunya koordinasi lintas sektor agar tenaga perawat Indonesia memiliki karakteristik yang kompetitif dan adaptif di pasar global. Tantangan yang dihadapi menurut Pung dan Go tahun 2017 itu yang dihadapi oleh perawat itu banyak bekerja di luar negeri yang hambatan bahasa dan komunikasi, perbedaan budaya dan adaptasi serta bekerja yang kerja yang tinggi. Berdasarkan kajian faktor determinan motivasi perawat di atas, maka peneliti menjadi sangat penting dilaksanakan. Tujuan dan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran dari motivasi perawat untuk bekerja ke luar negeri. Fokus utama penelitian ini adalah dorongan internal eksternal mempengaruhi keputusan perawat tentang bekerja secara internasional. Rumusan masalah yang akan dikaji di sini apa faktor motivasi perawat untuk bekerja ke luar negeri, bagaimana faktor internalnya seperti kepribadian, motivasi intrinsik, kesiapan individu terhadap motivasi perawat sendiri untuk bekerja ke luar negeri. Kemudian di sini juga kita harus tahu bahwa bagaimana pengaruh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi keluarga, peluang kerja, kebijakan pemerintah, dan lingkungan kerja terhadap motivasi perawat sendiri untuk bekerja ke luar negeri. Terus apakah terdapat hubungan antara karakteristik individu perawat dengan motivasi perawat untuk bekerja ke luar negeri? Tujuan penelitian ini, seperti yang tadi di awal dijelaskan, untuk menganalisis atau melihat gambaran motivasi perawat yang bekerja ke luar negeri. Di sini tujuan khususnya untuk mengidentifikasi karakteristik respon, mengidentifikasi dukungan keluarga dan respon, serta menganalisis hubungan antara karakteristik individu perawat
dan juga berkaitan dengan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, dan dukungan keluarga. Baik, manfaatnya mungkin nanti akan kita lihat sendiri. Manfaat bagi perawat itu adalah untuk memahami pemahaman mengenai faktor-faktor yang memotivasi kerja ke luar negeri sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan merencanakan karir secara profesional. Dan di sini juga bagi manfaat bagi penelitian itu memberikan kontribusi secara teoritis dalam memperkaya kajian mengenai motivasi kerja perawat dan keputusan untuk perawat bekerja ke luar negeri. Manfaat bagi pendidikan dalam bidang pendidikan memberikan masukan dalam mengembangkan kurikulum keperawatan yang berorientasi pada kesiapan global, termasuk pelatihan bahasa. Salah satunya mungkin lebih diaplikasikan, mungkin di beberapa kampus ada udah mengaplikasikan beberapa bahasa, tapi pada umumnya itu mereka masih mengaplikasikan bahasa Jepang. Maaf, maksud saya bahasa Inggris, tapi ada beberapa kampus yang saya tahu bahwa sudah menerapkan bahasa Jepang sejak awal dan mereka setelah lulus dari kampus itu sudah memiliki basic dan siap mencoba bekerja ke luar negeri sebagai caregiver gitu. Sedangkan yang mungkin mau menjadi perawat atau yang di rumah sakit itu adalah kanggo psikosia. Biasanya ini harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun saat bekerja ke luar negeri. Tinjauan pustaka, seperti yang kita tahu, konsep motivasi sendiri adalah dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu, tindakan, atau mencapai tujuan tertentu yang berdampak positif. Menurut Wright 2013, motivasi adalah seni membuat orang melakukan apa yang diinginkan karena mereka ingin melakukan dan menjelaskan bahwa motivasi dapat digunakan sebagai agen untuk menyelesaikan tugas seseorang dengan mendorong orang tanpa disadari. Motivasi merupakan dorongan internal atau yang kita tahu yaitu mempengaruhi beberapa hasil seperti pengambilan keputusan, tingkat usaha, ketekunan pencapaian, dan pengalaman pengelolaan lingkungan. Tujuan motivasi itu mungkin banyak, tapi ya di sini ada dari Febrina Rahmat 2024, mempertahankan stabilitas karyawan dalam organisasi tempat kerja dan meningkatkan disiplin karyawan, perspektif efisiensi operasional. Motivasi diharapkan dapat mengefektifkan proses pengadaan karyawan serta menciptakan suasana dan hubungan kerja yang kondusif. Seperti yang kita tahu, jenis motivasi itu ada beberapa, yaitu yang motivasi intrinsik ini adalah motivasi sebagai pelaksanaan suatu aktivitas untuk memuaskan atau kepuasan yang melekat pada aktivitas dan bukan untuk beberapa konsekuensi yang dipisahkan. Sedangkan untuk motivasi ekstrinsik menurut Putra et al. Itu jenis motivasi yang berasal dari pengaruh eksternal ditunjukkan untuk mencapai hasil tertentu. Seperti kita tahu, di sini ada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, di mana kebutuhan ini menjelaskan bahwa pentingnya keharmonisan diri, hubungan positif, dan perspektif hidup realistis, dan mencapai suatu aktualisasi diri itu tetapi membutuhkan perspektif integratif yang mempertimbangkan pengaruh biologis dan sosial. Seperti yang kita lihat di sini, hierarki kebutuhan Maslow itu dengan transendensi diri sebagai langkah motivasi melampaui aktualisasi diri, menawarkan wawasan tentang pandangan dunia altruisme, kemajuan sosial, dan kebijakan dan mengintegrasikan psikologi dengan agama dan spiritual. Jadi kita tahu bahwa diagram Maslow ini sangat penting buat kita atau buat setiap orang itu dalam dalam mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Itu di mana kita tahu dari psikososial yang dibutuhkan itu, contohnya yang ada di gambar ini, mulai makan sampai kebutuhan istirahat dan kebutuhan jasmani dan rohani. Sedangkan safety itu membutuhkan kebutuhan keamanan, stabilisasi, proteksi hukum dan keteraturan batas. Sedangkan layan love needs itu kasih sayang, keluarga, sejawat, pasangan, dan anak. Ini tuh salah satu contoh love kebutuhan cinta ini adalah saat kita bekerja juga, di mana kita pada teman sejawat itu cinta itu bukan arti dalam keluarga saja. Baru kita saling mengasihi dalam arti dalam bekerja. Jika kita mengasihi teman-teman kita, maka kita akan bekerja secara profesional dan kita memberikan yang terbaik saat kita bekerja, bukan bekerja kalau di bidang kesehatan, itu maksudnya tidak memanfaatkan satu orang saja, dia yang harus di depan, di garda terdepan terus, sementara yang satunya lagi bersenang-senang di belakang layar gitu. Bukan, bukan. Itu tidak baik, itu tidak dibutuhkan, dan itu tidak disarankan dimanapun kita berada.
Baik, teori motivasi menurut Friedrich Hesber ini ada teori dua faktor, yaitu teori dua faktor Herbert juga dikenal sebagai teori motivasi hygiene, merupakan konsep dasar dalam psikologi dan manajemen organisasi. Kemudian teori membedakan antar faktor yang menyebabkan kepuasan kerja, faktor yang mencegah ketidakkepuasan. Teori ini telah diterapkan diuji secara luas sebagai industri konteks budaya, memotivasi dan kepuasan kerja. Nah, kita lihat ya, jadi dari Herbert teori ini sendiri ada dua, untuk maintenance dan untuk motivasi. Untuk motivasi. Apa saja sih tantangan motivasi kerja ini? Mungkin uh, setiap orang mungkin berbeda-beda tantangan motivasi kerjanya, tapi motivasi kerja merupakan komponen penting dalam kinerja karyawan dan keberhasilan organisasi dalam lingkungan kerja yang dinamis, meskipun saat ini motivasi kerja menghadapi berbagai tantangan. Di sini kita lihat bahwa sebuah penelitian yang dilakukan oleh PPNI menyatakan bahwa sebanyak 50,9% perawat Indonesia bekerja mengalami stres. Stres kerja ini pasti sering mengalami pusing, lelah, tidak ramah, dan kurang istirahat. Kemudian semua ini disebabkan oleh apa? Beban kerja yang berlebihan dikombinasikan dengan kombinasi yang tidak sesuai dengan beban kerja. Maksudnya begini, beban kerja kita itu tinggi, berat, tidak sesuai dengan SOP yang berlaku begitu. Dan di atas dari tekanan kerja ini, mungkin salah satu yang membuat kita kelelahan tidak sebanding karena UMR atau upah yang kita dapatkan itu tidak sebanding dengan lelah yang kita lakukan. Gitu. Lingkungan kerja yang kurang kondusif ini benar karena kurangnya dukungan dari pemimpin dan fasilitas yang tidak memadai turut mempengaruhi motivasi pada pekerja. Benar sekali, ini sangat mempengaruhi. Apabila pemimpin kita tidak memberikan suatu motivasi atau suatu support kepada anggotanya, mungkin ini adalah salah satu hal yang harus diperhatikan oleh semua perusahaan atau semua tempat organisasi bekerja, bahwa karyawan atau anggota tim itu sangat membutuhkan motivasi dari suatu organisasi. Jadi ini sangat penting buat kita. Baik, kebijakan pemerintah terkait migrasi perawat. Ini eh, ini Permenkes yang lama, RI nomor 37 tahun 2015 tentang pendayagunaan tenaga kesehatan di luar negeri. Itu sangat penting tertuang pada ini. Peraturan ini menjelaskan tentang proses migrasi mulai dari pra-migrasi hingga pasca imigrasi. Dengan adanya peraturan, maka Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan dan memperkuat hubungan diplomatik selama lebih dari 6 dekade. Ini juga sudah saya rasakan dari regulasi Jepang terkait perawat Indonesia yang bekerja di Jepang dilalui melalui perjanjian bilateral, terutama di Indonesia Jepang itu dalam ekonomi partnership agreement. Di sini biasanya kami sebut di waktu kami bekerja keluar itu adalah IJPA. Ini adalah lambang kerjasamanya. Baik, konsep migrasi perawat, perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dan dengan tujuan untuk menetap di sana disebut dengan migrasi. Ini dapat terjadi baik dalam suatu negara maupun melintasi batas negara atau wilayah administrasi tertentu. Kemudian dampak migrasi terhadap perawat itu banyak. Negara maju akan bergantung pada perekrutan perawat asing untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Kemudian tetapi migrasi perawat dapat memperparah kekurangan perawat di negara asal berkembang. Maksudnya gini, semakin banyak minat perawat suatu negara ini, negara X, pindah, maksudnya pergi ke suatu negara, maka perawat ini otomatis akan informasi dari perawat-perawat yang di luar negeri ini akan mengajak atau akan memberikan inspirasi bagi perawat-perawat yang di suatu negara ini untuk bekerja ke luar negeri nih. Contohnya gini, di tempat kita kan UMR-nya segini, baiknya kamu ke sini deh. Kamu bisa seperti saya, kamu bisa menabung, kamu bisa memberikan orang tua, kamu bisa kuliah lagi, kamu bisa membeli sesuatu yang mahal, kamu bisa menafkahi keluarga, kamu bisa membeli tanah dan lain-lain. Nah, itu salah satu maksud dari informasi yang dijelaskan di sini. Baik, teori migrasi perawat ini ada dua yang harus dilihat di sini, yaitu teori dorong dan tarik atau push and pull teori, di mana di sini seperti kita lihat, teori migrasi diterapkan secara luas dalam keperawatan untuk memahami, mohon maaf, untuk memahami mengapa perawat berpindah ke antar negara atau wilayah dan bekerja. Kemudian, penelitian tentang migrasi perawat menggunakan kerangka kerja push and pull yang membagi elemen menjadi dua kategori, yaitu elemen pendorong dan yang mendorong perawat untuk meninggalkan negara asal. Jadi begini, pendorong itu mungkin ada negara yang
satu pemimpin suatu organisasi dari suatu negara yang resmi ini mengajak kita untuk memotivasi kita untuk bekerja ke luar negeri begitu dengan negara asal kita mungkin ada suatu organisasi seperti kita di sini di Indonesia itu adalah yang paling resmi yang saya tahu. Sependek pemahaman saya itu adalah BP2MI, mungkin sekarang udah berubah. Nah, itu saling kerjasama antara negara satu dengan negara antara X dan negara Y ini gitu. Kemudian elemen penarik yang membuat negara tujuan menarik bagi perawat untuk tinggal. Nah, biasanya suatu negara itu akan memberikan informasi yang menyenangkan atau informasi yang positif untuk semua calon yang akan bekerja ke suatu negara ini. Contohnya, saya adalah salah satu pekerja yang sudah bekerja ke luar negeri, yaitu salah satu negara, itu negara Jepang, di mana mereka memberikan informasi yang bagus, memberikan informasi yang menarik kepada saya, terutama tempat saya kerja dulu, memberikan hal-hal positif. Mungkin ada beberapa rumah sakit di Jepang yang wow, memberikan upah, tetapi ada yang tidak mereka milikin gitu. Satu contohnya yang negara saya dulu tempat saya tuju itu adalah Jepang. Kebetulan di rumah sakit X ini memberikan informasi kepada saya, mungkin UMR-nya tidak setinggi di Tokyo, tapi di sini kamu akan mendapatkan fasilitas seperti apartemen gratis, air gratis, dan juga kamu akan mendapatkan apa namanya kayak seperti kebutuhan fasilitas dari kamar apartemen ini. Contohnya, waktu saya baru datang di tempat saya yang baru ini, saya mendapatkan mesin cuci, itu sangat penting di apartemen, mesin cuci. Kemudian saya mendapatkan kulkas, kemudian saya mendapatkan apartemen itu sudah ada AC dingin dan panasnya. Jadi itu salah satu hal positif yang saya dapatkan. Dan juga ada air, karena setahu saya kalau air di Jepang itu lumayan mahal dan saya mendapatkan fasilitas yang gratis gitu. Mungkin itu yang membuat saya nyaman di suatu bekerja sama, maksudnya bekerja sama dengan perusahaan ini di negara ini begitu. Teori penentuan nasib sendiri. Nah, di sini penelitian dari self-determination theory ini menjelaskan bahwa penentuan nasib sendiri menyoroti bagaimana motivasi intrinsik, kepuasan pribadi, kebanggaan dalam keperawatan, dan ekstrinsik finansial, keluarga, keamanan, visa dapat mengarah pada motivasi otonom mempengaruhi kepuasan migrasi. Seperti kita di sini, jadi kita kalau sudah puas pada nasib sendiri, maka kita akan eh, bisa memberikan memanage semua apa yang kita butuhkan di sana. Contohnya seperti finansial kita, kita bisa memberikan menabung, memberikan keluarga, terus kita mendapatkan keamanan visa waktu kita berada di luar negeri begitu. Baik teman-teman, selanjutnya di sini teori mengundurkan diri atau turnover teori. Biasanya ini kita lakukan saat kita telah habis kontrak. Biasanya ada perusahaan itu yang menginginkan kita untuk tetap tinggal dengan cara kita, seperti saya dulu, saya sudah 3 tahun habis kontrak juga. Kemudian ada satu syarat yang tidak saya bisa penuhi karena saya harus pulang. Dan juga pas visa saya juga udah habis, akhirnya dari eh, bos saya mengatakan kamu boleh pulang, kamu menyimpan kontak saya, jika kamu ingin balik lagi kamu bisa chat saya, nanti kita akan bantu proses dan kamu juga harus mengikuti salah satu ujian yang menurut saya bisa melakukannya, tapi saya berbicara kepada atasan saya terima kasih atas kesempatannya, tapi saya akan menginformasikan kepada Bapak jika saya ingin kembali lagi. Nah, di sini itu adalah salah satu cerita positif buat kita apabila perusahaan tertentu ini menginginkan kita kembali suatu saat. Baik teman-teman, di sini faktor keputusan perawat bekerja di luar negeri itu ada banyak. Di sini bisa kita lihat ekonomi pasti, faktor profesional, sosial budaya, kelembagaan, dan individual. Nah, kerangka teori yang saya ambil di sini, teman-teman bisa lihat, mohon maaf, mohon ulang lagi. Di sini motivasi perawat bekerja migrasi di luar negeri itu ada tadi yang saya sudah jelaskan, keputusan bekerja di luar negeri ini ada 5 informasi yang penting yang harus diperhatiin juga. Jenis motivasinya ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Teori motivasinya ada teori hierarki, kemudian teori migrasi pada perawat bekerja ke luar negeri.
Metode penelitian yang digunakan itu kerangka konsep, ada variabel dependennya terkait penelitian adalah motivasi perawat kerja di luar negeri. Kemudian variabel independennya itu adalah karakteristik responden, ada usia, masa kerja, kemampuan bahasa, jenis kelamin, agama, suku, pendidikan, status ekonomi, keluarga, status menikah, dukungan keluarga, dan status rumah tangga, dan lain-lain. Baik, di sini kita lihat kerangka konsepnya ada variabel independen dan variabel dependen. Independennya adalah karakteristik responden, mulai dari usia sampai status ekonomi. Kemudian variabel dependennya adalah motivasi perawat bekerja di luar negeri. Nah, ini eh, ada ini keterangannya, variabel yang diteliti nanti ini variabel dependennya, terus hubungan antara variabel ini adalah variabel dependennya. Baik, hipotesis penelitiannya di sini kita lihat hanya ada hubungan signifikan antara faktor-faktor motivasi perawat untuk bekerja ke luar negeri. Hipotesis khususnya terdapat hubungan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Definisi operasionalnya di sini kita lihat adalah motivasi perawat bekerja ke luar negeri. Definisi operasionalnya bisa dilihat ya. Alat ukurnya adalah kuesioner, kemudian cara ukurnya adalah responden menjawab jumlah 20 pertanyaan. Nanti hasil ukurnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini skala ukurnya ordinal. Terus definisi operasional independennya itu ada usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Nanti ini di sini bisa teman-teman lihat. Semuanya adalah kuesioner. Kemudian dinyatakan dalam tahun yang alat ukurnya perempuan laki-laki. Skala ukurnya ini AMK, SCAP, dan lain-lain. Bahan yang digunakan, persiapan bahasa Jepang, dan lain-lain nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk apa apa saja ya, cara ukur dan hasil ukurnya. Di sini juga bisa lihat teman-teman variabelnya suku, jenis jangkar, dan masa kerjanya. Hasil ukurnya bisa lihat teman apa saja di sini udah tertera. Ini juga sama, sampai status ekonomi dan juga dukungan keluarga juga sama. Oke, metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian. Pertama, desain penelitian yang digunakan penelitian menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional, di mana penelitian dapat menjelaskan dan menganalisis bagaimana variabel determinan seperti motivasi intrinsik dan ekstrinsik, lingkungan kerja, kebijakan pemerintah, dan faktor individu berhubungan dengan keinginan perawat untuk bekerja ke luar negeri. Kemudian populasi target di penelitian ini adalah perawat yang berangkat ke Jepang melalui program resmi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang pada bulan Juni 2025 yang berjumlah sebanyak 306. Jadi semua perawat yang berangkat itu dari informasi yang saya dapatkan dari salah satu staf BP2M itu adalah 306 orang. Populasi ini mencakup perawat yang tidak memiliki keinginan untuk bekerja di negeri, pemilihan populasi didasarkan pada pertimbangan antara lain kemudian akses terhadap perawat yang telah terdaftar dalam program imigrasi ke Jepang serta ketersediaan data yang lebih terstruktur dan terpusat. Baik, sampelnya nanti ini sampel penelitian adalah perawat yang akan bekerja saat keluar negeri. Dan ini pengambilan data menggunakan prinsip probability sampling dengan simple random sampling. Eh, Kemudian simple random sampling dihitung dalam jumlah subjek dan populasi terjangkau. Populasinya ini adalah perawat yang berangkat ke Jepang pada bulan Juni 2025 itu menggunakan rumus eh, N sama dengan N per 1 plus N E kuadrat. Menggunakan rumah ini menggunakan rumus Slovin. Slovin. Ini bisa teman-teman lihat. Jadi dari rumus tadi, dari rumus Slovin tadi, itu kan yang berangkat 306 orang. Nah, saya menggunakan rumus ini, itu yang nanti sampelnya yang saya ambil itu adalah 173 orang dari 306 orang. Tempat waktu dan penelitian, rencananya saya akan melakukan penelitian di BPP PPMPV
Bisnis dan Pariwisata Sawangan di bawah lembaga penelitian resmi program penempatan perawat yang akan berangkat ke Jepang berada di bawah koordinasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, pengumpulan data dapat dilakukan secara daring kepada perawat yang tidak memiliki keinginan atau yang tidak ingin bekerja ke luar negeri. Waktu pelaksanaan penelitian mulai pada bulan Juni hingga Juli 2025 mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis data hingga penyusunan laporan. Oke, ini tempat dan waktu penelitiannya. Mungkin saya mulai menyusun proposal mulai dari bulan Februari dan bulan Juni akan sidang skripsi bulan Juli dan revisi bulan Juli juga dan pengumpulan data di bulan Juni. Instrumen penelitian yang digunakan mengumpulkan data menganalisa informasi yang berkaitan dengan proses penelitian. Alat pengumpulan data digunakan adalah kuesioner, disusun berdasarkan indikasi dari teori motivasi dan kerja, faktor determinasi mempengaruhi keputusan perawat bekerja di luar negeri. Peneliti memulai proses pengumpulan data setelah memperoleh persetujuan dari etik dari Fakultas Ilmu Keperawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus etik penelitian serta mendapatkan izin resmi dari BPDO sebagai sarana tempat penelitian dan setelah dia memperoleh izin perizinan dari Diklat. Analisis data dalam memberikan makna sosial pada fenomena teliti melalui penelitian pengelompokan, pengorganisasian, sistematis, penafsiran, dan pengendalian. Baik, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya ini. Semoga bermanfaat buat kita, semoga berguna. Ini adalah salah satu contoh karya saya yang dibantu atau yang yang telah dibimbing oleh dosen pembimbing saya. Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.